Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya saat ini sedang di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang. Kenapa saya ada di sini? Tentu saja kita ingin explore dan juga ngobrol-ngobrol dengan penyuluh di sini terkait dengan penataan BPP. Sobat Tani, perlu diketahui BPP adalah rumahnya petani. Di sana penyuluh sebagai mitra petani memberikan ragam teknologi baru terkait dengan budidaya pertanian. Apapun itu. Ya, karena itu tentu saja karena sebagai rumah petani, maka BPP harus ditata dengan sebaik mungkin supaya bisa menjadi contoh, percontohan bagi petani sehingga petani mau dan juga sekaligus meningkatkan kemampuannya dalam teknis budidaya pertanian. Apa saja penataan di BPP Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang ini? Kita simak setelah yang satu ini. Sobat Tani, saya sedang di BPP Koroncong dan di sebelah saya ini ada penyuluh pertanian Kecamatan Koroncong, namanya Pak Hamami. Nah, kita akan ngobrolin tentang apa sih pentingnya BPP, dan saya lihat nih BPP Koroncong ini terus melakukan penataan lahan-lahan kosong ditanami bahkan menurut rumor yang beredar bahwa BPP Koroncong akan memberikan contoh kepada petani budidaya dengan sistem drip atau sistem tetes, irigasi tetes. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol. Baik, Kang Mami, sebetulnya BPP itu fungsinya apa sih buat petani? Petani banyak, khususnya petani-petani yang di Koroncong itu sudah tidak langsung memperhatikan itu BPP. Kalau melihat ada tanaman, mereka pasti mampir lihat dulu. Di situ ada interaksi Ngobrol, nanya lah ya. Ngobrol dengan petani yang di sini. Lihat ada yang bagus, baik itu yang sakit, yang bagus. Kalau yang sakit dia bertanya mana cara mengendalikannya, kalau yang bagus apa pupuknya. Jadi intinya BPP itu adalah pusat pelatihan, ya, Pusat pelatihan buat para petani dan penyuluh. jadi tempat belajar ya. Tempat belajar. Tempat belajar. Nah, kan tentu saja berarti kalau begitu perlu ada percontohan-percontohan, perlu ada penataan-penataan supaya tertarik. Setuju nggak? Setuju ya. Nah, kalau misalnya teknologi yang dipakai oleh petani itu kan tentu saja ingin mencontoh dari penyuluh. Nah, kalau di Koroncong ini gimana tuh? Petani mencontoh dari penyuluh atau ada saling bekerja sama atau gimana? Untuk teknologi, tidaknya petani itu melihat dulu. Nah, dulu ya. Lihat dulu. Contohnya kayak ini nih, kayak pemasangan mulsa. Kita lihat di Koroncong itu jarang gitu. Pemasangan mulsa. Tanam cabai pakai mulsa. Tanam cabai pakai mulsa. Begitu tahun berapa kita coba gitu ya. Kita coba lahan kosong, lahan agak hutan gitu ya, semal. Kita olah, kita tanami cabai, kita pasang mulsa. Alhamdulillah itu dampaknya ke petani yang lain secara tidak langsung mereka mengikuti gitu. Kayak di Sayong itu sekarang udah jadi hamparan korti di sana. Yang tadinya itu ilalang. Berarti menginspirasi ya? Ya, kayaknya BPP itu benar. Jadi BPP itu pusat inspirasi untuk para petani. Nah, apalagi tuh yang pernah di uji cobakan di BPP di sini yang kemudian dicontoh oleh petani? Nah, kayak ini waktu itu tanam apa ya? Tanam bawang merah. Bawang merah. Belum pernah ya di sini bawang merah? Ya.
pernah bawang merah. Jadi kita coba bawang merah dari umbi dan ditanam. Kata sebagian orang itu nggak bakalan tumbuh, katanya itu mah biasanya adanya di Brebes. Nggak yakin, petani nggak yakin. Nggak yakin, ternyata kita tanam dan luar biasa. Hasilnya itu ya mungkin karena di darat ya, jadi produksinya sedikit lebih rendah dari yang di Brebes. Sedikit ya, sedikit ya. Jadi umbinya itu ada di kisaran 7 sampai 8. Jadi kalau menurut saya normal lah. Untuk Apalagi lahan ini ya, awalan ya, Hmm. permulaan. Terus sekarang Permulaan. petani ada yang nanam bawang? Untuk bawang merah pernah waktu ada kegiatan dari bidang horti juga itu tanam bawang merah malah dari biji. Dari Cuma biji. dari biji itu waktu kita coba biji tarikan lokananta. Hasilnya? Hasilnya itu kalau lokananta hasilnya kurang, dari umbi kurang banyak gitu ya. Tapi kalau dari bobotnya emang satu biji itu gede. Besar ya. Jadi si umbi Jadi ada itu besar-besar. keuntungan, ada juga kurang ini ya, kurang bagusnya ya. Terus faktornya sebenarnya di sini tuh kendalanya air. Makanya di ke depan kita akan coba ya dengan irigasi tetes sangat sederhana. Sobat Tani gitu ya. ini kita akan cerita tentang irigasi tetes. Nah, kita akan dengar nih, kenapa sih pakai irigasi tetes dicontohkan di BPP ini? Gimana nih, Kang Wami? Kenapa? Ya kenapa kita gunakan gitu ya irigasi tetes? Kendalanya kita itu kalau tanam di polybag di apa gitu, itu kendala penyiraman. Masyarakat juga males ya, Nah, nyiram malas, ya? capek gitu ya. Apalagi harus sampai 1 hektar, 2 Banyak. hektar. Kita aja yang di polybag yang 10-20 itu malas. Makanya saya pikir coba gunakan irigasi tetes ya dengan selang drip. Pak, boleh? Ya. Kita akan lihat nih alat-alat yang sudah disiapkan oleh tim di BPP Koroncong untuk memberikan percontohan bagaimana budidaya di polybag tetapi menggunakan konsep irigasi tetes ya. Jadi ada selang, kemudian selang itu mengalirkan air setiap saat. Nah, ketika lahannya atau tanahnya kering, si air itu nanti terus netes. Nah, ini sok dijelaskan, saya malah belum tahu nih ini apa nih. Sebenarnya ini selang drip ya, selang drip yang plastik. Ini segini kalau nggak salah cuma Ini online ya? Iya, online. Online. Ini 100 meter harga 35.000 Oh, ya. terjangkau lah ya. Jangkau. Itu 100 Dikirim meter lagi. ya, 100 meter. 100 meter. Ini untuk air utamanya. Hmm. Sementara air yang ke tanamannya itu gunakan ini, Selang ya? selang kecil ini yang biasa digunakan buat ujung-ujung dompet gitu ya, dompet tas itu ujungnya pakai ini. Iya. Jadi rencananya Nih, ya. Jadi buat ujung-ujung tas. Ternyata dia bisa digunakan untuk pertanian. Ini kreatif banget nih penyuluh. Nah, terus? jadi nanti gini nih keadaan ya. Ini air masuk ke sini ya. Terus kita ini nanti masuk ke sini. Oh, ditusuk. Tusuk. Terus? Terus kan air yang di sini naik nih, karena di sini ada lubang. Dan ujung yang ini itu masuk ke polybag. Masuk ke polybag. Tapi pernah dicoba? Airnya netes nggak? Untuk sementara untuk yang diameter segini belum dicoba, tapi yang diameter yang di atas ini Lebih besar? Oh iya. Tapi karena memang ada kapilaritas ya, Ya. ada teori kapilaritas, jadi air itu mengalir dari atas ke bawah dan juga karena dorongan ya, dari dorongan. Ini berarti posisinya tinggi nanti ya, air Ya. yang di selang ini. Jadi, posisi air utamanya itu agak tinggi ya, jadi kita gunakan toren. Oh, pasti jalan. Toren kita gunakan ngalir ke sini ya. Terus dari sini ngalir ke tiap polybag. Jadi kalau kebanyakan ini tutup. Iya, Jadi udah kalau- berapa menit tutup. Berarti pemupukan juga lewat sana. Bisa nanti Lewat sana. kemudian kita modifikasi lewat si toren itu. Nah, ini luar biasa nih, inspirasi juga nih untuk petani. Jadi kalau memiliki rencana untuk budidaya dan airnya mungkin terbatas dan juga dari sisi waktunya mungkin susah,
apalagi para petani-petani atau masyarakat di daerah perkotaan, urban, ini ada solusi nih, menggunakan drip irigasi planter. Sobat Tani, menata pekarangan tentu saja bukan hanya bisa dilakukan di Balai Penyuluhan Pertanian, tetapi di rumah-rumah Anda juga bisa. Sejengkal pun luas pekarangan Anda, kita bisa manfaatkan untuk menanam aneka tanaman yang kita butuhkan sehari-hari, baik itu bumbu, ataupun rempah-rempah, ataupun tanaman obat yang bisa jadi kita butuhkan suatu saat. Karena itu, terus berkarya, silakan gunakan alat perlengkapan yang ada di lingkungan rumah Anda, baik itu ember bekas, plastik bekas minyak goreng, ataupun polybag. Dan untuk mempermudah dalam perawatan, gunakan irigasi tetes sehingga tanaman kita akan terus terawat dengan baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.